Dan sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Pak Gembong Suwito, Direktur Edukasi dan Investasi Sahamologi. Selamat pagi, Pak. Halo, selamat pagi Mbak Frisa. Terima kasih Pak Gembong sudah join bersama kita pada pagi hari ini. Mencermati komentar dari Jerome Powell, Chairman dari The Fed semalam. Sebenarnya sama-sama aja ya yang disampaikan dengan testimoni-testimoni dia sebelumnya. Tetapi apa yang mengangkat bursa Wall Street ini malah hijau? Ya, kita bicara The Fed itu menjadi satu kiblat yang menjadi tolak ukur ya. Itu sudah konsisten sejak akhir tahun 2023 akhir itu menyatakan bahwa ada kemungkinan akhir tahun 2024 ini akan diturunkan suku bunga. Nah, tentunya dalam 3 kali statement itu masih konsisten, saat ini masih wait and see, menunggu data dari perkembangan ekonomi secara fundamental dari sisi Amerika. Jadi saat ini memang posisinya secara prediksi di semester kedua 2024 yang nanti akan kemungkinan besar diturunkan. Oke, lantas sejauh mana Anda melihat peluang dari indeks harga saham gabungan menanggapi apa yang terjadi di pasar global, karena bursa Eropa juga mencapai level tertinggi, titik tertingginya gitu ya. Dan IHSG kemarin kayaknya udah curi start duluan, naik 1% lebih. Ya memang wajar pasca dia juga melemah sudah 4 hari berturut-turut ya Pak ya. Kemudian kemarin IHSG akhirnya naik, dan peluangnya untuk saat ini bagaimana? Oke, kalau kita bicara IHSG maka pergerakannya di range tipis untuk minggu ini ya. Secara sentimen posisinya akan positif ya, karena ikut dari sisi global ya. Kemarin 4 hari terakhir IHSG negatif karena memang ya driver dari IHSG adalah ya investor asing. 4 hari kemarin itu memang dia net sell, tapi kemarin sudah mulai net buy lagi gitu. Jadi ibaratnya target IHSG saat ini masih ke 7.404 atau tertingginya. Sentimen positifnya adalah dari sisi sektor big bank, terutama kemarin rilis RUPS beberapa sudah akan melakukan dividen jumbo. Nah, itu suatu sentimen yang positif untuk minggu ini kira-kira. Betul, ada BRI ya, kemudian juga BNI, kemudian juga hari ini ada RUPS dari BMRI atau Bank Mandiri pemirsa ya. Oke, 7329 kan kemarin-kemarin tuh dikatakan bahwa IHSG masih konsolidasi. Nah, setelah naik 1% ini di 7329, tren jangka pendek dari indeks harga saham gabungan saat ini apakah sudah keluar dari range konsolidasinya? Masih belum, belum. Posisinya targetnya masih di resisten tertingginya, dia akan mencetak all time high di 7.404. Nah, minggu ini targetnya, apalagi pertengahan, terutama dari sisi pertengahan Maret itu adalah kumditnya Big Bang ya, rata-rata ya, itu menjadi suatu sentimen sisi positifnya. Tetapi setelah dia akan mencapai all time high, pasti nanti akan koreksi ya. Target supportnya masih 1 bulan kemarin di 7.129. Kira-kira di range itu. Masih di range yang tipis di resisten, di batas resistennya. Oke, kemarin kalau kita lihat saham-saham yang menjadi pendorong adalah saham-saham bank teknologi seperti Arto, kemudian juga ada saham teknologi seperti Goto, tapi saya lihat daftar saham pilihan yang Anda rekomendasikan lebih ke saham-saham yang memang big caps begitu ya. Di antaranya pemirsa dapat kita simak dalam grafis berikut ini, kami sudah rangkum di antaranya. Ada saham ASII yang direkomendasikan beli dengan range 5125 sampai 5175, target price 5.500, stop loss di 5.000. Antam beli dengan target atau range beli ya 1.500 sampai 1.520, target price 1.700. Kemudian juga stop loss di 1.400. Adaro beli dengan range 2.580 hingga 2.600, target price 3.000 dan stop loss di 2.450. Dan yang terakhir Cepin, target beli di 4.800 sampai 4.830, target price 5.300, stop loss di 4.650. Mas Gembong, kita akan ulas ya mengenai rekomendasi saham pilihan, tapi usai jeda pariwara berikut pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Masih bersama dengan Pak Gembong Suwito, Direktur Edukasi dan Investasi dari Sahamologi. Oke Pak Gembong, saham pilihan tadi sudah kami tampilkan di layar ya, rangkumannya dalam grafis. Kita bahas satu persatu dari Astra International. Seberapa menarik saham Astra? Astra kita analisis secara 3 metode. Pertama dari sisi fundamental, ya fundamental Astra ya kemarin dari laporan keuangan itu sangat baik sekali secara kinerjanya dan itu menjadi performance terbaik dalam 5 tahun terakhir, ya earning per share-nya itu pertama. Yang kedua dari sisi dividen.
Ya, dividen yield yang nanti akan kemungkinan dibagikan itu di kisaran lebih dari 7-8%. Itu sisi menariknya dari sisi fundamental. Terus dari sisi technical posisinya ini sudah mendekati angka psikologi supportnya di angka 5 ribuan. Ya, dan ketiga terkait dengan flow investor asing, ya ini jadi masalah dari sisi Astra gitu. Kenapa? Karena 2 bulan terakhir itu selalu menjadi outflow. Tetapi kami yakin bahwa angka psikologis di level 5.000 support itu ya menjadi support terkuatnya. Potensinya sekarang, potensi upside-nya itu sangat lebar. Secara konsensus analis itu di kisaran 6.300 sampai 6.700, tapi kita secara technical targetnya adalah di 5.500 sampai 5.600. Itu Astra. Baik, ada faktor dividen dan juga dari segi teknikal ya, karena kan sudah mendekati titik support terkuatnya, jadi ada range peluang yang menarik di sana, sehingga Anda merekomendasikan Astra dan netbuy asing sudah mulai muncul lagi di sana meskipun belum terlalu signifikan dalam perdagangan kemarin begitu ya. Oke, Betul. kita tinggalkan Astra Internasional, kita beralih ke Antam. Kayaknya menarik nih harga emas saat ini ya. Betul sekali. Jadi kita bicara terkait dengan sentimen atau katalis positif ya dari sisi saat ini ya global, terutama dari sisi potensi penurunan suku bunga akan membuat USD index itu akan terutama terkoreksi kursnya, otomatis itu akan membuka peluang. Nah, sudah ada rally di pasar spot di goldnya ya. 2 minggu kemarin 2015-an, sekarang di 2145-an. Ya, itu sangat positif sentimennya secara global. Nah, dampaknya apa? Satu, dari sisi Antam sendiri secara fundamental laporan keuangannya itu akan belum rilis laporan Q4. Jadi estimasi dari kinerja Antam 2023 itu akan sangat baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari sisi valuasi Antam menarik ya, karena memang rata-rata konsensusnya di 1.800 sampai 1.900 gitu kan. Dan terakhir dari kembali lagi sisi teknikal itu angka supportnya di 1.400 itu cukup kuat untuk menahan penurunan dari sisi Antam, apalagi sentimen positif dari sisi kenaikan harga emas dunia. Nah, ini yang menjadi respon ya, target Antam selanjutnya adalah 1.600 sampai 1.700 ya, batasi support di level 1.400 kira-kira seperti itu. Ada peluang untuk menguji level tertingginya lagi di tahun ini ya, di 1.700 ya. Betul. Oke, tapi sudah menguat dari kemarin 4,45%. Kemudian juga sebenarnya meskipun ditutup stagnan di hari Selasa, sebenarnya dalam perjalanan dari sesi 1 di Selasa itu naik, cuman penutupannya tuh melemah. Kemudian tanggal 6 kemarin naik 4,45%. Kemudian hari ini pagi ini karena waktu pembukaan sudah berjalan juga masih naik 2,62%. Ya. Anda tidak melihat jangka pendek penguatannya ini sudah cukup signifikan? Oke, kalau kita bicara jangka pendek maka ini harusnya trennya bullish atau naik ya. Kenapa? Karena dari faktor pendorong tadi. Secara global harga market emas, yang kedua secara laporan keuangan ini belum rilis laporan keuangannya. Ketika rilis laporan keuangan akan menjadi sentimen positif dan tentunya ada faktor dividen karena biasanya BUMN pasti akan melakukan dividen. Nah, dari sisi teknikal, support terkuatnya 1.400 belum tertembus. Jadi, kami meyakinin bahwa ya ini saatnya untuk bullish ya terkait dari sisi Antam, ya posisi 1.600 sampai 1.700 harusnya 1 bulan ini masih oke. Oke, itu dia rekomendasinya pemirsa untuk saham Antam, di mana harga emas batangan Antam juga menyentuh rekor begitu ya. Rekor tertinggi sepanjang masa, berikut juga komoditasnya cenderung berada di level tertinggi saat ini. Baik. ETB, oke, lebih ke Adaro ternyata ya. Adaro, Anda merekomendasikan Adaro, beli dengan range 2580 sampai 26, target price di 3000, stop loss di bawah 2450. Ya, kita bicara terkait dengan Adaro, maka ya ini adalah katalis positifnya adalah harga dari batu bara dunia itu mengalami kenaikan. Biasanya di 120, sekarang 140 ya. Memang ya pesta dari batu bara sendiri di 2022. Ya, kalau kita bicara laporan keuangan ini akan tetap profit, tapi kalau dibandingkan dengan 2022 profitnya akan turun. Kenapa kita bicara di sisi Adaro? Pertama dari sisi valuasi. Valuasi di sektor batu bara tersebut ya, Adaro cukup menarik, atraktif dengan PBV kurang dari 1, tetapannya di 0,7. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor dividen, maka dividennya range-nya konsisten di 6 sampai 8%. Itu dari sisi fundamental. Sisi teknikalnya saat ini itu dengan ada kenaikan di batu bara globalnya, maka ini menjadi katalis positif. Makanya dalam 1 minggu terakhir itu dia positif untuk mengalami kenaikan. Nah, ini akan menguji
ya target TP-nya di 3.000 tetapi batasi resiko di 2.450. Oke. Sebenarnya dari segi kinerja fundamental sama-sama turun ya, seperti PTBA, namun PTBA turunnya lebih dalam dibandingkan dengan Adaro. Tapi secara teknikal pergerakan harga sahamnya ini rata-rata menguat nih dalam beberapa waktu terakhir dan hampir mirip juga dengan PTBA. Mungkin Betul, sudah karena itu di-price in sentimen ya. sektoralnya, betul. Dengan komoditi spotnya di Tapi Anda posisi melihat batubara. Adaro lebih oke dari PTBA ya, kalau disuruh pilih satu. Pendekatan kita yang selama ini kita lakukan adalah pertama dari sisi fundamental dulu. Fundamental, kita bicara laporan keuangan, kita bicara valuasi. Nah, valuasi yang cukup menarik ya saya atraktif dari sisi Adaro. Tapi kalau dari sisi dividen memang PTBA. Jadi gimana nih? Kalau tergantung mau milih yang mana, kalau pilih dividen PTBA, kalau mau valuasi pilih Adaro. Tetap saya Adaro. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan untuk Cepin ya. Mas Gembong, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami masih punya satu segmen untuk Market Buzz. Kami segera kembali saat lagi. Anda kembali bersama kami pemirsa dan kami hadirkan emiten highlight berikut ini. Di antaranya ada IHSG pemirsa yang melesat 1% kemarin ke level 7329 ditopang pergerakan saham Goto dan juga BBCA. Ya, ini adalah update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Kita ke update pembukaan perdagangan terlebih dahulu. Indeks harga saham gabungan naik 0,12% di 7.338 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat naik di 15.643, rupiah menguat 0,33%. Berikut deretan saham yang menjadi top gainers dan juga top losers pemirsa ya, berdasarkan value di antaranya adalah saham PG yang menguat 15,44%, DMMX naik 7,34%, TNCA juga naik ya 12,87% dan ada ENRG di sana. Top losers pemirsa ada Manggung Polah Raya atau MANG, kemudian AEGS, CINT, kemudian ada APIK, MMIX, Buka lagi-lagi melanjutkan pelemahan setelah kemarin turun pemirsa 8%. Kemudian ada Kasa Agro, pagi ini Buka turunnya hampir 2,5% ya. Demikian update pembukaan perdagangan di sesi pertama pada pagi hari ini dan berikut adalah emiten highlight pemirsa. Ada IHSG melesat 1% di 7.329 ditopang Goto dan BBCA. Kemudian ada BBNI memutuskan bagi dividen 10,45 triliun rupiah atau 280,49 rupiah per lembar saham. Kalau kita cross check pemirsa ya, saham Goto pada pagi hari ini apakah masih melanjutkan penguatan sama seperti hari kemarin dan ternyata sudah profit taking pemirsa ya, turun 5,41%. Sementara untuk BBCA masih menguat, cukup signifikan 1,01% pemirsa. Dan ada BBNI yang sudah merilis dividennya naik 0,84% dan kita nantikan pagi hari ini pemirsa atau hari ini ada BMRI juga mengagendakan RUPS ya, yang bisa kita simak seperti apa dividennya. Oke, kita kembali berbincang bersama dengan Mas Gembong yang merupakan Direktur Edukasi dan Investasi Sahamologi. Mas Gembong, satu lagi ya saham pilihan Anda tadi ada Cepin. Seperti apa peluangnya? Yes, Cepin bicara terkait dengan poultry atau ayam-ayaman. Nah, teman-teman bisa tahu bahwa dalam 1 bulan terakhir ke depan itu bicara terkait dengan puasa dan terus lebaran dan tentunya itu akan menjadi sentimen positif dari kenaikan harga-harga terutama dari sisi harga ayam ya. Itu menjadi sisi katalis positif ya. Yang kedua dari sisi fundamentalnya. Ketika bicara laporan keuangan Cepin ya, tahun kemarin 2023 full years-nya IPS-nya itu sekitar 270-an. Nah, sekarang posisinya itu dalam 9 bulan itu kinerjanya sudah melampaui. Belum rilis laporan keuangan Q4. Jadi ketika nanti akan rilis laporan keuangan, itu pasti kinerjanya akan lebih baik. Itu yang kinerjanya kedua. Lebih baik, tapi apakah harga sahamnya akan lebih naik juga? Karena biasanya sudah di price in. Oke, kalau kita bicara dividen kita yang kedua dulu. Dividennya juga cukup oke, sekitar 45 sampai 47. Nah, kalau kita bicara harga, maka harga ini ya kalau kita bicara teknikal maka posisinya sudah di atas moving average ya, MA7, MA20. Jadi follow-nya atau trennya itu masih positif. Targetnya masih di 5.300. Oke. Kira-kira seperti itu. Masih ada target di 5.300. Lagi-lagi pemirsa, dari saham pilihan ini keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda ya. Dan kalau kita mencermati untuk BMRI pemirsa, menanti RUPS-nya, hasil RUPS-nya hari ini masih
stagnan di 7.075. Banyak yang ingin kita bahas, Mas Gembong, sayang waktu kita terbatas. Terima kasih untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Semoga bisa Terima menjadi kasih, referensi Mbak Prisa. sumber informasi untuk pemirsa. Sampai berjumpa kembali, Mas Gembong. Terima kasih, Mbak Prisa. Selamat pagi. Demikian pemirsa segmen Market Buzz pada kesempatan kali ini, dan lagi-lagi keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda.